Nah, khusus untuk jumlah atom 1 atau mono ini hanya berlaku pada unsur kedua. Jadi untuk unsur pertama ini tidak disebutkan. Misalnya seperti ini, CO, karbon monoksida. Jadi bukan monokarbon monooksida atau monoksida, tapi karbon monoksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Materi ini materi kelas 10 semester 2. Apa tata nama senyawa? Nah, tata nama senyawa kimia merupakan suatu atur fisik yang sama. Tata nama senyawa-senyawa ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada. Tata nama senyawa kimia yang paling terkenal dan banyak dipakai ialah tata nama yang dikembangkan oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama senyawa yang pertama akan kita bahas adalah tata nama senyawa ionik. Nah, seperti apa itu senyawa ionik? Nah, senyawa ionik terbentuk dari kation atau ion positif dan anion ion negatif. Banyak senyawa ionik merupakan senyawa biner, yaitu senyawa yang terbentuk dari hanya dua unsur. Contohnya di NaCl, ion Na plus dan Cl min. Hanya ada dua unsur. Untuk senyawa biner, penamaan dimulai dari kation logam, kemudian diikuti anion non logam, dan diberi akhiran ida. Untuk kation yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau bilangan oksidasi diberi keterangan angka Romawi di tengahnya sesuai besarnya muatan. Nah, mari kita lihat. Ini saya tunjukkan kation. Ini ada kation. Ini rumusnya, ini namanya. Ada H+, ada hidrogen. Li+, lithium, Na+, natrium. Jadi ini ion magnesium, ion kalsium, ion barium, strontium, aluminium, perak, zinc, kadmium. Ini tadi yang saya sebutkan senyawaan logam yang mempunyai atau hanya mempunyai satu jenis muatan. Nah, untuk yang mempunyai lebih dari satu jenis muatan, misalnya ini Sn2+ dan Sn4+, ini di belakangnya dikasih angka Romawi, misalnya Sn2+ ditimah 2. Jadi angka Romawi 2 ini menunjukkan muatannya. Timah 4. Nah, ini muatannya 4. Timbal 2, timbal 4. Nah, ini. Ada tembaga 1, ada tembaga 2. Ini menunjukkan tembaga 1 itu muatannya +1, tembaga 2 muatannya +2. Emas juga seperti itu. Emas mempunyai 2 bilok, 1+ dan 3+. Raksa 2+, 1+ dan 2+. Kromium 2+ dan 3+. Ini untuk kation. Sekarang kita lihat anion. Nah, ini anion ada yang hanya satu unsur atau satu atom. Hidrida, F-, fluorida, Cl-, klorida, Br-, bromida, iodida. Ada juga yang lebih dari satu atom. Nanti yang menjadi namanya senyawa poliatomik. ClO-, ion hipoklorit, ClO2 ini klorit, ClO3 klorat, ClO4
perklorat. Makanya ini nanti anak-anak harus benar-benar hafal dan jeli, jangan sampai namanya tertukar, jadi harus dihafalkan. Karbonat, silikat, fosfit, fosfat. Fosfit itu PO3, fosfat PO4. Arsenat. Ini penamanya hampir mirip-mirip. Jadi anion ini harus benar-benar hafal. Antimonit, antimonat. Nitrat, nitrit, sulfit, sulfat. Nah ini O-nya yang berbeda. Asetat, oksalat, sianat, tiosinat, permanganat, manganat, kromat, dikromat. Oke. Nah, ini senyawa ionik yang pertama akan kita bahas, yang khususnya untuk kation atau logam yang beloknya hanya satu jenis. Kita lihat ini K+, kationnya, ini kalium, ini anionnya fluor. Ini untuk penamaannya kation, kemudian diikuti anion atau non logam, dikasih akhiran ida, di kalium fluorida, kalium fluorida. LiS2, lithium sulfida. Magnesium, ini brom, jadi magnesium bromida. Sr2, strontium, S2 strontium sulfida. Aluminium, dan ini klor, jadi aluminium klorida, dan ini aluminium klorida. Selanjutnya adalah senyawa ionik, di mana untuk kation logamnya mempunyai belok lebih dari satu jenis. Kita lihat, ini untuk Fe+2 dan Fe+3. Ini berkaitan dengan Cl. Satunya menjadi FeCl2, ini FeCl3, ini harusnya FeCl3. Jadi besi 2 klorida, ini besi 3 klorida. Au plus, ini emas 1 bromida. Ini Pb2+, ini timbal 2 oksida. Pb4+, ini Pb2 timbal 4 oksida. Nah, ini nanti tolong dikoreksi nih. Timbal 4 oksida. Oke, selanjutnya adalah senyawa poliatomik. Nah, ini untuk anionnya yang lebih dari satu atom. K sama SO3, jadi kalium sulfit. Nah, ini yang tadi yang anion yang banyak itu harus diapakan. Perak fosfat, kalsium karbonat. Nah, untuk yang punya dua bilok, misalnya besi, ini besi arsenit, aluminium nitrat. Nah, semacam ini yang harus benar-benar hafal. Selanjutnya adalah tata nama senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini terbentuk dari unsur non logam dan non logam. Untuk penamaannya semacam ini. Jadi non logam, habis itu diikuti senyawa non logam yang sebelumnya diberikan awalan. Awalan ini adalah jumlah atom non logam, kemudian diakhiri dengan ida. Yang pertama awalan yaitu mono bila jumlahnya itu 1, 2 bila jumlah atomnya itu 2, di 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 dekan. Nah, khusus untuk jumlah atom 1 atau mono ini hanya berlaku pada unsur kedua. Jadi untuk unsur pertama ini tidak disebutkan. Misalnya seperti ini, CO, karbon monoksida. Jadi bukan monokarbon monooksida atau monoksida, tapi karbon monoksida. Satu hal lagi yang perlu diketahui, bila pada awalan dan nama non logam itu ketemu huruf O dengan O atau A dengan O, ini hanya dibaca atau bisa dibaca O saja. Jadi bisa ada karbon monooksida, bisa dibaca karbon monoksida bila O-nya ketemu O atau A ketemu O, bisa semacam itu. CO2, karbon dioksida. Nitrogen monoksida, jadi bukan nitrogen monooksida, tetapi nitrogen monooksida atau monoksida.
NO2 nitrogen dioksida, N2O dinitrogen monoksida, N2O5 dinitrogen pentaoksida atau bisa dibaca dinitrogen pentoksida. Fosfor triklorida, P2O5 difosfor pentaoksida atau difosfor pentoksida. Selanjutnya untuk tata nama senyawa dengan nama umum. Jadi ada beberapa senyawaan kimia itu yang di lingkungan kita itu mempunyai nama yang umum. Misalnya H2O. Kalau di Indonesia H2O itu adalah umumnya namanya air. Nah, kalau di tata nama Yupat namanya apa ini? Non-logam dihidrogen oksida. Nanti setelah ini akan kita bahas. NH3 amonia, CO2 es kering atau dry ash, NaCl natrium klorida atau garam dapur, CaO kapur tohor, CaCO3 marmer atau batu kapur, CaOH kapur tulis, ada juga ini air kapur. Atau kalau di kita, kalau orang Jawa menyenjet air njet. Nah, NaHCO3 soda kue, CaSO4 2 kali H2O, 2 kali gips, CaClO2 kaporit, MgSO4 H2O 7 kali garam Inggris, ada susu magnesia, ada terusi. Ini nama-nama umum dan masih banyak lagi senyawaan yang mempunyai nama umum. Ini adalah tata nama senyawa organik sederhana. Nanti secara detail di kelas 11 nanti akan kita bahas ini tentang hidrokarbon, terutama tentang alkana, alkena, dan alkuna. Ini senyawa-senyawaan organik sederhana. Ini ada metana, ada etana, ada propana, etena, propena, etuna. Ini rumus kimianya semacam ini. Ini hanya untuk anak-anak sebatas tahu saja. Untuk detailnya nanti akan kita pelajari di kelas 11. Ini sama seperti tadi, senyawa organik sederhana, ada metana, etana, propana. Ini rumus kimianya, ada etana, ada etanol, klorofom, propuna. Ini nanti ada tata namanya tersendiri. Selanjutnya adalah tata nama senyawa asam basa. Nah, senyawa asam biasanya diawali dengan H, awalan H, HF, HCl. Itu namanya asam fluorida. Ini asam fluorida, iodida, ya tergantung pada anionnya di belakang. Oke, asam karbonat. Sedangkan basa biasanya diakhiri dengan akhiran OH atau hidroksida. Jadi kalau namanya hidroksida berarti itu basa. Kalau asam berarti asam. Litium hidroksida, natrium hidroksida, cesium hidroksida, barium hidroksida, magnesium hidroksida. Tapi ada beberapa basa, khususnya basa lemah, yang namanya itu tidak mengandung hidroksida. Contohnya ini amonia. Terus ada ini juga dimetilamin, ada hidroksiamin. Nah, semacam ini. Ini senyawaan basa, ini senyawaan asam. Kalau asam biasanya diawali dengan H, kalau basa untuk mengeluarinya biasanya berakhiran OH. Biasanya, tapi tidak semuanya. Oke. Hari ini cukup sekian untuk kita belajar tentang tata nama senyawa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.